Ayat ini menjelaskan bahwasanya harga atau nilai kita manusia ini sangat tergantung kepada akidah. Jadi diri kita ini bisa naik nilainya, bisa turun, tergantung kepada akidah dan keimanan kita. Jadi seolah-olah kita ini baru bahan baku. Bagaimana bahan baku bisa diolah? Mau jadi apa? Ibarat beras bisa diolah jadi nasi, bisa diolah menjadi tepung, sudah tepung bisa diolah bermacam-macam kue. Diri kita ini juga seperti itu keadaannya. Bisa kita menjadi manusia yang seutuhnya dan bisa kita lebih rendah daripada makhluk yang tidak berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan sampai pada subuh hari ini kita masih ditolong Allah untuk melakukan kebaikan yang tidak dapat kita ukur nilainya dengan harga dunia. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa nilai daripada solat fajar kita saja yang 2 rakaat sebelum subuh itu sudah lebih besar nilainya daripada harga dunia dan segala isinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih besar nilainya daripada dunia dan segala isinya. Tidak sama, lebih besar. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, ditambah lagi pahala solat subuh kita, ditambah lagi pahala langkahnya, ditambah lagi pahala jamaah. Pahala jamaah subuh itu sama dengan solat sunat sepanjang malam. Bayangkan berapa rakaat yang bisa dilakukan solat sunat sepanjang malam. Tidak ada jedanya. Mulai dari isya sampai subuh, solat sunat terus. Maka itulah perbandingan daripada nilai solat subuh berjamaah. Baru nilai jamaahnya, belum lagi nilai solatnya. Tambah lagi nilai daripada mengikuti majelis taklim. Di dalam suatu hadis kata Rasulullah bahwa mengikuti majelis taklim 1 saat itu sama dengan solat sunat 100 rakaat. Mudah-mudahan kita diberi Allah keinginan yang seperti ini sampai akhir hayat kita. Bukan sampai akhir Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi sampai akhir hayat. Alangkah meruginya orang-orang yang tidak ada keinginannya untuk mengikuti kegiatan yang seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah.
Pelajaran kita pada subuh hari ini, kita mempelajari firman Allah dalam surat At-Tin, mulai daripada ayat yang keempat sampai seberapa sempat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya harga atau nilai kita manusia ini sangat tergantung kepada akidah. Jadi diri kita ini bisa naik nilainya, bisa turun, tergantung kepada akidah dan keimanan kita. Jadi seolah-olah kita ini baru bahan baku. Bagaimana bahan baku bisa diolah? Mau jadi apa? Ibarat beras bisa diolah jadi nasi, bisa diolah menjadi tepung, sudah tepung bisa diolah bermacam-macam kue. Diri kita ini juga seperti itu keadaannya. Bisa kita menjadi manusia yang seutuhnya dan bisa kita lebih rendah daripada makhluk yang tidak berakal. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Tidak ada lagi makhluk Allah yang lebih bagus daripada bentuk manusia. Ini suatu kesaksian daripada Allah. Manusia adalah mempunyai bentuk yang paling bagus. Ini dalam bahasa Arabnya isim tafdil, menunjukkan lebih. Ahsani taqwim, sebagus-bagus bentuk. Summa radadanahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu lebih rendah daripada segala yang rendah. Masih isim tafdil lagi. Asfala, lebih rendah. Safilin, yang rendah, lebih rendah daripada segala yang rendah. Jadi manusia ini bisa turun martabatnya lebih rendah daripada segala yang rendah. Apa umpamanya yang rendah? Makhluk yang tidak berakal. Itu rendah, tidak punya akal. Tidak bisa menerima agama karena tidak punya akal. Karena itu mereka tidak diberati hukum. Karena tidak ada akalnya untuk menerima hukum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi manusia bisa turun nilainya lebih rendah daripada hewan. Rendah kedengarannya, bukan sama dengan hewan. Lebih rendah lagi. Di dalam ayat yang lain dikatakan Allah dalam surat Al-A'raf, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, seperti kambing, jawi, balhum adol. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang, kata Allah. Jadi kita ini, apa yang menentukan harga diri kita ini? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih. Inilah yang tidak turun derajatnya daripada martabat manusia. Iman, amal solih. Ini kedua-duanya harus sejalan, seiring. Amal solih saja tanpa iman itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Iman saja tanpa pembuktian dengan amal solih itu juga tidak ada nilainya. Jadi kedua-duanya harus seiring, satu paket. Amanu wa amilus solihat. Beriman dan dibuktikan dengan amal solih. Bapak-bapak, ibu-ibu,
kalau orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal solih, ada yang turun derajatnya menjadi orang fasik. Bagaimana orang fasik? Suka mengambil harta orang lain, suka berbuat dosa. Bisa saja dia tetap Islam, tetap iman, tapi karena tidak amal solihnya, maka dia turun menjadi orang fasik. Tidak sholat, tidak puasa, bahkan melayani orang yang tidak puasa. Ini lagi yang paling parahnya, melayani orang yang tidak berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka orang yang seperti ini nanti akan turun derajatnya dari orang yang beriman jadi orang fasik, tapi insya Allah dia akan tetap masuk surga karena ada iman di dalam hatinya, tapi dibersihkan dulu dengan neraka. Tentu lamanya di neraka sesuai dengan kesalahannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu baru orang fasik. Ada lagi yang di bawahnya. Bagaimana orang di bawahnya bisa lebih rendah daripada binatang? Kalau binatang saja sudah buruk kedengaran. Saya berikan contoh bapak-bapak, ibu-ibu. Ada itu jenis binatang. Kalau dia diberi, maka dia diam. Kalau dia tidak diberi, maka dia ribut. Itu ada jenis binatang yang seperti itu. Saya ulangi, kalau dia diberi, dia diam. Kalaupun kita salah kepadanya, maka dia tidak akan ribut. Apa umpamanya kita kasih dia makan pagi, kasih dia makan siang, kasih dia makan sore, agak 3 bulan saja kasih yang demikian, lalu kita tersalah, terinjak dia, tidak akan melawan dia. Kenapa? Sudah sekian lama diberi, diam dia. Itu anjing. Tapi kalau tidak diberi, dia heboh. Dia heboh. Kalau diberi, dia diam walaupun kita salah. Tapi kalau tidak diberi, maka dia ribut. Ada sifat binatang yang seperti itu, maka manusia pun bisa turun derajatnya seperti makhluk yang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba rasakan apakah kita masuk yang seperti itu. Kalau mendapat diam, kalau tidak mendapat ribut. Terkadang karena belum mendapat dia supaya ribut dia. Kalau sudah diberi diam. Ini makhluk sudah lebih rendah daripada segala yang rendah. Coba pikiran, banyak tingkatan-tingkatan ternak. Ada kambing, ada jawi. Yang paling hina di antara binatang apa? 2 jenis, anjing dan babi. Kalau umpamanya anjing, itulah perangainya, itu sekotor-kotor binatang. Kena jilatannya saja, itu harus dengan 7 kali membasuhnya. Harus dicampur lagi dengan tanah. Salah satu yang 7 itu, kotornya anjing itu. Tapi ada manusia yang berperangai seperti itu. Kalau dikasih, dia diam. Dan kalau tidak mendapat, dia ribut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Coba kita perhatikan betapa besarnya nilai akidah dan amal solih di dalam diri kita. Dengan adanya iman dan amal solih, maka harga diri kita naik menjadi manusia yang seutuhnya. Karena kalau manusia yang beriman, pertama yang haram tidak mau dia lagi. Dikasih pun tidak mau dia. Dikasih pun tidak mau.
Karena dia menjaga dirinya supaya dia menjadi orang yang bersih. Karena orang yang takwa itu adalah orang yang bersih. Itu sering saya ulang-ulang. Jadi orang yang takwa itu bukan dinilai dari ibadahnya, tapi dinilai dari akhlaknya. Kalaupun ada kesempatan yang haram, dia tidak suka. Itu tanda orang yang takwa. Orang yang banyak ibadah itu namanya ahli ibadah, bukan orang takwa. Biasa orang pendidikannya tinggi, ibadahnya banyak, hajinya sudah berkali-kali, tapi kalau ada kesempatan, diambilnya juga. Itu makanya kata Rasulullah, jangan kamu kagum terhadap Islam seseorang, terhadap iman seseorang sebelum kamu melihat akalnya. Akal di sini dilihat dalam penjabarannya itu akidahnya. Jadi bukan ibadah yang menjadi ukuran. Biasanya kalau sudah bertakwa seseorang, ibadah itu akan mudah baginya mengerjakannya. Dimudahkan Allah baginya melakukan kebaikan. Tapi bukan setiap orang yang rajin beribadah itu tanda orang takwa. Jadi bukan timbal balik. Orang takwa itu banyak ibadahnya, orang banyak ibadah itu takwa, tidak. Orang yang takwa itu banyak ibadahnya, tapi orang yang banyak ibadah belum tentu takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, tapi ibadah orang yang takwa ini lebih banyak di dalam daripada di luar. Bagaimana maksudnya? Orang yang takwa itu kalau dia melihat sesuatu itu ibadah bagi dia. Kalau dia melihat kebaikan itu jadi ibadah. Baru melihat kebaikan. Melihat orang yang jahat itu ibadah baginya. Itu hebatnya orang takwa. Orang takwa itu harus berilmu. Bagaimana caranya melihat orang jahat jadi ibadah? Dilihat pamana atau didengar berita orang berbuat dosa. Saya dilindungi oleh Allah daripada keinginan yang seperti itu. Kalau tidak karena dilindungi Allah, tentu saya juga akan ikut seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau lindungi aku daripada akhlak yang seperti itu. Itu sudah ibadah. Berarti sudah bisa dia mengendalikan dan mengembalikan yang didengarnya itu. Dia kembalikan kepada Allah. Kalau orang yang tidak berakidah, itu langsung jadi cacian. Heran di baman-bamangi dah lagi. Dong tobang-tobang, letra du pesongoni. Ya, kalau sudah heran, itu berarti tidak tahu, tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu, dia tarik kepada dirinya. Untung saya dilindungi oleh Allah. Kalau tidak karena dilindungi Allah, maka saya juga tidak mustahil akan ikut seperti mereka. Alhamdulillah. Nah, itu orang yang takwa. Ibadah. Jadi mendengar berita itu, orang yang takwa jadi ibadah baginya semuanya. Lalu kelihatan pula orang yang berbuat baik. Si anu itu dapat hidayah dari Allah. Diberikan Allah dia keinginan berbuat baik. Beruntung dia. Jadi dia ingat bahwa orang itu berbuat baik karena pemberian Allah, karena pertolongan Allah. Selalu dia hubungkan kepada Allah semuanya. Alangkah mulianya orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Terkadang kan bisa kalau kita tidak bertakwa, mau bergunjing hati ini. Ada orang yang baru bangun untuk kebaikan, baru hijrah, baru meninggalkan keburukan, lalu dia berbuat baik, baru dope baik. Digunjing ya me, baru dope.
Yungkapia kesalahan na lewat. Padahal orang sudah hijrah. Nah, ini tidak takwa lagi namanya. Kita cukup melihat yang zahir. Apakah dia sudah ikhlas atau masih coba-coba, itu urusannya dengan Allah. Pokoknya kita melihat kebaikan. Alhamdulillah, dia ditunjuki oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka orang-orang yang seperti ini falahum ajrun ghairu mamnun, maka untuk mereka itu adalah pahala yang tiada putus-putusnya, yang tidak terhenti nanti di akhirat sorga dapat balasan yang tidak terputus-putus. Taman di sana kebun indah, pohon-pohonan berbuah terus, tidak ada musimnya. Nah, berbuah terus. Nah, song diginjang dunia musiman. Yut pe badu kumanombong adong pepeng niba, nda musimna. Yut pe batarutong nda dong musimna. Kalau di sorga nanti ghairu mamnun. Tidak ada putus-putusnya. Hanya sekitar 60 tahun kita berusaha, maka kita akan dapat ganjaran yang tidak ada putus-putusnya. Alangkah besarnya gaji orang yang beriman diberikan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang saya muliakan. Oleh karena itu kita perbanyak belajar, karena kalau agama ini kita pelajari, itu belajar hari ini bertambah ilmu kita, besok kita pelajari itu juga ayatnya bisa bertambah ilmu yang lain. Karena di dalam hadis Al-Quran ini diturunkan Allah mempunyai suatu faedah, mempunyai ilmu puluhan ribu yang diturunkan Allah ke muka bumi ini. Ilmu yang terkandung di dalam Quran itu dalam satu ayat saja bisa puluhan ribu ilmunya, dan lebih banyak lagi yang tidak diturunkan Allah. Begitu dalamnya ilmu Al-Quran. Oleh karena itu teruslah kita belajar. Setiap ada kesempatan, mudah-mudahan Allah akan terus menambah ilmu kita. Dan terkadang kita tidak tahu dengan penyampaian siapa kita diberi Allah hidayah untuk mengamalkannya. Karena tidak cukup hanya berilmu, hendaknya paham. Sudah paham tidak cukup, harus diamalkan. Jadi hidayah untuk mengamalkan itu tidak tentu dengan penyampaian siapa. Oleh karena itu kita belajar terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu yang membatasi sampai di sini, termasuk juga ini jadwal yang terakhir. Segala kesalahan saya, kekurangan dan kejanggalan di dalam menyampaikan kuliah Ramadan malam atau subuh, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.